Pemirsa, kinerja Lembaga Pemberantasan Korupsi dinilai semakin melemah. Bahkan Ketua KPK Nawawi Pamulango memberikan penilaian dengan skor 4-5 dari 10 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan kinerja yang rendah, bagaimana rakyat bisa menaruh harapan tinggi dalam pemberantasan korupsi? Pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Agus Sunaryanto. Selamat sore, Mas Agus. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, sebelumnya pemirsa, kita juga telah mengundang pihak KPK, namun belum ada yang bisa untuk hadir dalam dialog pada sore ini. Mas Agus, saya mau bertanya terkait dengan pandangan Anda. Apakah Anda juga setuju bahwa skor yang diberikan oleh Ketua KPK terhadap kinerja KPK adalah 4-5? Ya, memang kalau diri sendiri menilai itu memang agak bias ya. Tapi kami sebagai masyarakat sipil tentu kalau menilai bagaimana posisi KPK, saya justru setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Uceng ya, yang pada saat itu hadir sebagai salah satu narasumber dan menilai sebenarnya nilainya minus gitu. Saya setuju bahwa seharusnya memang minus karena selama sejarah KPK berdiri sampai saat ini belum ada satupun pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi selain pada era ini, eranya Pak Pamulango ya, dan sebelumnya maksud saya yang ditetapkan tersangka kan Pak Firly, pimpinan sebelumnya yang digantikan oleh Pak Pamulango. Jadi ya menurut saya memang harusnya minus gitu. Karena apa? Sekali lagi kan sangat ironis gitu, lembaga korupsi, lembaga yang ditugaskan berdasarkan undang-undang, mandatnya adalah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, justru pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dan ada pimpinan yang lain akhirnya mengundurkan diri karena tidak berani bertanggung jawab karena diduga menerima gratifikasi gitu. Jadi ini adalah potret Komisi Pemberantasan Korupsi terburuk menurut saya sepanjang sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri gitu ya. Ya ini ya harus kita terima sebagai sebuah situasi yang memprihatinkan gitu, karena bukan hanya ini dikontribusikan oleh internal KPK menurut saya, karena salah satunya juga karena komitmen dari pimpinan negeri ini, Presiden RI menurut saya Pak Jokowi, yang memang sudah tidak lagi memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, sehingga pada akhirnya justru melakukan upaya-upaya pelemahan, misalnya melakukan revisi Undang-Undang KPK 30 tahun 2002, kemudian diganti menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019. Padahal kita tahu sendiri Undang-Undang KPK yang lama itu sudah sangat baik gitu. Dan tidak ada persoalan di situ. Justru yang mempersoalkan justru adalah para tersangka korupsi, kemudian terdakwa korupsi yang terus-menerus melakukan upaya-upaya pelemahan, entah lewat jalur legislasi di DPR ataupun lewat jalur konstitusi, lewat Mahkamah Konstitusi. Jadi memang ini memang kita tidak bisa melihat berdiri sendiri nih Komisi Pemberantasan Korupsi lemah saat ini, tapi memang ada proses sebelumnya yang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini kredibilitasnya hancur, posisinya lemah gitu ya. Sepertinya sepanjang sejarah juga belum pernah ada sejak KPK berdiri, menurut saya dia berada di posisi ketujuh ya, berdasarkan berbagai survei yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga, bahkan di bawah kepolisian dan kejaksaan gitu. Sebelum-sebelumnya selalu berada di 3 teratas gitu, entah itu di bawah lembaga kepresidenan gitu, ataupun di bawah TNI misalnya. Nah ini yang situasi yang pada akhirnya memang kita harus hadapi sebagai sebuah kenyataan bahwa ya mungkin ke depan tekanan, bukan hanya tekanan dari lawannya KPK, tersangka, terdakwa, atau politisi-politisi busuk gitu ya, tapi bisa saja dari masyarakat sendiri yang memang melihat ya sudah tidak bisa diharapkan gitu. Apalagi saat ini kan sedang berproses seleksi calon pimpinan KPK periode berikutnya bersama seleksi calon dewan pengawas KPK. Nah, kalau nanti panitia seleksi ini
melahirkan orang-orang yang tidak berintegritas, ya menurut saya memang sudah harus tutup buku nih Komisi Pemberantasan Korupsi. Sulit lagi mengharapkan, karena kecenderungannya sekarang bahkan publik melihat institusi-institusi lain, institusi penegak hukum lain yang akseleratif gitu menangani berbagai kasus korupsi. Kalau di KPK kan lebih banyak dramanya ya, berkali-kali dilaporkan ke Dewan Pengawas, pimpinannya juga beberapa di antaranya tidak mencerminkan hidup sederhana, naik helikopter dan lain-lain gitu ya. Apalagi setelah tes wawasan kebangsaan yang banyak mengeliminir orang-orang baik atau yang bagus gitu ya dari KPK. Jadi memang sudah mungkin berada di titik nadir ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi sekali lagi ini memang harapannya nanti tinggal di pimpinan ke depan. Kalau hasil seleksinya buruk, ya sudahlah. Baik, baik. Mas Agus, mungkin singkat saja, tadi Anda sudah menyampaikan beberapa faktor begitu ya, tapi kira-kira dari semua proses sebelumnya yang sempat Anda sampaikan tadi, kira-kira faktor utama apa yang menyebabkan bahwa kinerja dari KPK ini dapat dinilai buruk, Mas Agus? Kalau faktor utama sebenarnya memang selain tadi ya revisi undang-undang adalah proses pemilihan pimpinan KPK yang tidak baik gitu. Panitia seleksi pada saat periode yang sekarang ini, maksudnya yang menghasilkan Pak Firly, Ibu Lili Pintauli, Pak dan lain-lain, itu memang menutup ruang partisipasi publik gitu. Tidak mau menerima masukan, bahkan dari internal KPK yang berusaha untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap Pak Firly pada saat itu juga tidak diindahkan gitu ya. Jadi ini memang sengaja dirusak dari dalam, karena kalau tekanannya dari luar itu masyarakat justru akan menjadi pagar hidup untuk melindungi KPK. Jadi caranya ya kalau misal dari sulit untuk menghajar KPK dari eksternal, kita ingat tentu kasus cicak buaya 1, 2, 3 gitu ya, itu kan serangannya dari luar gitu. Nah, maka harus ditaruh masalahnya di dalam gitu. Terbukti gitu sekarang ya hancur kredibilitasnya. Oke, Mas Agus, tentu masyarakat sangat mengharapkan yang terbaik dari KPK sebagai lembaga untuk memberantas korupsi. Tapi kira-kira menurut Anda apa yang perlu dilakukan dan diperbaiki oleh KPK? Mengingat pada saat ini juga masih dalam proses tahapan tes calon pimpinan KPK. Seperti apa, Mas Agus? Ya, menurut saya kan ini sisa proses seleksi itu kan udah domain yang berbeda, ada di panitia seleksi ya. Mereka yang akan menghasilkan, dan kalaupun terpilih nanti juga mungkin baru awal Januari, karena definitifnya adalah Desember diangkatnya. Nah, menurut saya sisanya adalah ya pimpinan KPK yang saat ini gitu untuk melakukan upaya-upaya terobosan gitu ya. Kalau menyelesaikan kasus indikasi gratifikasi saja terkait dengan keterlibatan misalnya para pimpinan negeri ini, misalnya dalam kasus Kaisang walaupun dia bukan pejabat publik, tapi kan dia punya afiliasi secara kekeluargaan dengan Presiden Republik Indonesia gitu, dengan keluarganya yang lain, entah itu wali kota gitu atau calon Wapres yang akan tinggal dilantik gitu. Jadi ya kalau hal-hal yang seperti ini aja yang remeh-temeh, menurut saya tidak ada keberanian untuk segera menyelesaikan, ya sulit publik mengembalikan kepercayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi menurut saya di sisa-sisa beberapa bulan lagi ini, hitungan hari, menurut saya harus ada terobosan lah untuk mengembalikan kinerjanya. Ya pantun untuk menyindir oke lah, tapi tidak cukup begitu Pak. Baik, Pak Molango, harus ada hal yang lebih dari itu menurut saya. Baik, kita tunggu saja terobosan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh KPK di masa jabatannya, dan juga terakhir nanti pada saat kepemimpinan berikutnya dapat memberikan atau memunculkan kembali harapan publik terhadap KPK. Terima kasih. Ya. Mas Agus Sunaryanto dari Komisioner ICW telah bergabung bersama kami. Salam sehat. Ya, terima kasih juga Mas Kevin. Selamat sore. Ya.